Ya, saya kembali kepada potensi konflik kan dalam sejarah militer di Indonesia ini kan angkatan darat itu lebih dominan ya dalam tanda kutip gitu ya. Nah, oleh karena itu kira-kira potensi konfliknya itu tidak terlalu bermasalah tadi Kang Muradi bilang karena gini Mas Kirano, saya sedikit tambahkan. Jadi potensi konflik itu selalu dari zaman ke zaman, dari tahun 45 sampai hari ini, katakan sampai tahun 2019 kemarin, itu datang dari luar, bukan dari internal TNI sendiri. Misalnya luar itu mana? Asing? Di luar TNI. Ya, politisi. Artinya politisi menarik institusi TNI. Zaman Bung Karno juga ada orang lingkar elit di Bung Karno mencoba menarik TNI dalam politik. Hal yang sama pada zaman Pak Harto juga begitu kan. Ketika kemudian terjadi misalnya pertarungan antara terjadi meletusnya malari ya, itu kan juga terjadi itu kan juga terjadi antara orang terdekat Pak Harto dengan orang yang berada di intelijen dulu di Bakin ya. Terjadi berhubungan luar biasa. Artinya sebenarnya dari luar, bukan benar-benar dari dalam sendiri. Jadi kalaupun sekarang kondisi normatif, saya sih optimis betul bahwa siapapun pengganti di luar Angkatan Darat itu akan baik-baik saja. Gitu. Artinya kondisinya stabil ya? Stabil, karena nggak ada stimulasi politik untuk mengarah ke arah sana. Bahwa misalnya kemarin sempat ada pengamat lah ya cerita bahwa akan ada menginginkan misalnya dari Angkatan Darat. Saya kira itu terlalu subjektif ya, karena kita bicara soal TNI sebagai satu kesatuan, dan orang jangan lupa bahwa Undang-Undang 34 2004 itu menegaskan soal posisi dari keadilan dalam konteks kepemimpinan kolektif di angkatan di tiga angkatan dan Mabes TNI begitu. Artinya Kang Muradi ingin mengatakan seandainya Presiden Joko Widodo memilih di luar Angkatan Darat ya, berarti ada kemungkinan ya mungkin ya Angkatan Laut ya. Saya cenderung ke arah sana sebenarnya. Cenderung ke sana ya. Yang pertama tadi ada soal asas keadilan, kemudian regenerasi ya, kemudian konsolidasi tadi. Kemudian kalau dikaitkan juga dengan gagasan besar Pak Jokowi kan ada poros maritim gitu ya. Itu juga menjadi penguat sebenarnya. Itu sebagai penguat. Karena karena sejak udah hampir 7 tahun Pak Jokowi memimpin, belum ada panglima dari Angkatan Laut. Sementara kita mengikrarkan diri sebagai poros maritim di 2014 kemarin begitu. Artinya maksud saya ini juga akhirnya kembali kepada visi politik pertahanan kita mau ke arah mana. Ke depan itu saya kira kalau kita mengacu pada beberapa sumber ya, ketika kita bicara bukunya Bung Karno soal visi politik pertahanan itu kan memang dari awal karena kita adalah negara kepulauan ya, maka kemudian visi politik pertahanannya ke laut dan udara. Nah sekarang itu saya kira momennya penting. Kenapa? Karena untuk konteks Angkatan Darat itu sudah menjadi domain utama selama hampir 32 tahun kemarin. Dia sudah punya struktur yang bagus. Jadi kalau Mas Karyono butuh data yang detail, kita bisa ketemu sama Babinsa, Babin Kaptimas. Mereka bisa tahu tuh siapa orang yang datang keluar masuk ke komplek rumah kita. Detail banget sampai nama, alar segala macam. Itu yang kemudian saya kira itu menjadi peluang juga buat angkatan lain untuk memperkuat kemampuannya di bidang yang di luar teritorial gitu. Tadi udara dan juga maritim gitu. Iya. Ini kan manuver politik dari sejumlah kalangan kan mulai muncul gitu ya. Adakah korelasinya ini? Seolah-olah ada beban ya. Ada beban politik 2024 gitu. Ada kaitannya enggak ini? Ke siapa? Pemilihan ini? Makanya saya kira ketika nanti misalnya katakanlah Pak Jokowi mau memilih calon panglima karena 2023 2024 kan agak serius nih. Agak mulai panas politik ya. Bisa jadi nanti 2023 2024 kita akan memilih calon panglima dari Angkatan Darat. Tapi untuk 2000 hari ini sampai mungkin 2023, 2024 awal gitu ya, mungkin peluang itu menjadi tidak terlalu relevan. Karena apa? Karena konteks kepentingan konsolidasi sudah dilakukan oleh Pak Hadi selama hampir 3 tahun dia menjabat. Menurut Anda konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Hadi ini sejauh mana keberhasilannya? Kalau kan tiap kepemimpinan pasti punya plus minus ya. Tapi paling tidak Pak Hadi bisa mendudukkan tentara dalam konteks politik yang P besar ya. Jadi dia tidak kemudian mencoba menarik dari katakan begini, kalau orang
bicara misalnya Pak Hadi siapa sih? Oh, Pak Hadi ini orang dekatnya Pak Jokowi gitu kira-kira ya. Iya, Tapi sama-sama kemudian dari Solo. dia tidak kemudian menarik apa gerbong TNI untuk pro ke Pak Jokowi. Tapi dia tetap menjaga TNI tetap dalam Netralitas. netralitas dan politiknya politik P besar. P besarnya politik kenegaraan. Dia selama tidak mengganggu eksistensi kedaulatan negara, mengganggu soal kebinekaan dan segala macam, saya kira TNI nggak terlibat dalam politik praktis. Makanya kemudian saya kira so far sebenarnya hampir ya kurang lebih 3 tahun 4 tahun berjalan beliau memimpin TNI sudah dalam posisi on the track, tinggal diteruskan supaya kemudian pada 2023-2024 nanti ketika suhu politik naik itu tidak menjadi bahan bakar baru untuk kemudian dimainkan dalam politik praktis di masa musim pemilu 2023-2024. Ya justru itu dengan berbagai dukungan yang muncul dari berbagai pihak ini kan mengkhawatirkan kita jangan-jangan ada deal-deal politik ya dari kekuatan politik dengan calon Panglima TNI. Anda melihatnya seperti apa itu? Ya kalau misalnya orang mau deal dengan Pak Andika kan juga menurut saya tidak paham konstelasi. Pak Andika tahun depan pensiun. Jadi urgensinya apa kalau beliau menjadi Panglima saat ini? Justru kita harus siapkan orang pengganti Pak Andika, mungkin nanti di 2023-2024 akan memimpin TNI. Kenapa? Karena di situ sebenarnya titik krusial secara politik kenegaraan kita untuk kemudian penting hadirnya TNI dalam konsolidasi politik yang kuat. Dan kita punya pengalaman, katakanlah bisa dari 2004 sampai 2019 kemarin. Kalau kemudian panglimanya bukan dari TNI darat ya, angkatan darat, kerap kali kemudian terjadi dinamika yang tidak kita inginkan. Itu kan terjadi di 2019 kemarin kan. Banyak gerakan manuver yang kemudian sebenarnya mengatasnamakan TNI walaupun itu tidak dalam posisi formal ya. Tapi itu dengan cara begitu saya kira upaya untuk mendorong ke sana saya kira penting untuk dilakukan supaya Supaya di 2023-2024 tentara Indonesia Indonesia terkonsolidasi dengan baik, tidak terlibat dalam politik praktis gitu. Ya seharusnya kan memang begitu ya. TNI harus fokus pada tusinya, dia harus netral ya. Tetapi memang dalam sepanjang sejarah TNI ini selalu diombang-ambingkan oleh kekuatan politik ya dari dulu sampai. Dan itu tolong catat itu dari luar ya, tidak dari internal TNI. Jadi memang ada simbiosis mutualisme antara oknum elit politik ya dengan oknum perwira tinggi lah kita nyebutnya. Nah yang kemudian terjadi simbiosis mutualisme ini saya kira menjadi tidak baik. Makanya ke depan itu biarkan TNI dalam konteks hari ini profesional. Dibiarkan memilih calon pemimpinnya sesuai dengan rujukan yang dibuat oleh Panglima tertinggi. Siapa Panglima tertinggi ya? Panglima tertinggi adalah Pak Jokowi sesuai dengan undang-undang. Karena saya ingat ada pernyataan Amin Rais dulu ya yang sempat ramai itu. TNI mau diberikan hak suara dalam pemilu. Ya, itu kan sebenarnya bagian juga dari mata rantai sejarah masa lalu ya, yang mencoba untuk menarik kekuatan TNI ya ke kancah politik gitu ya. Nah, pernyataan Pak Amin Rais itu kemudian menimbulkan polemik ya, pro kontra di situ. Kalau Anda sendiri gimana? Kalau saya termasuk yang setuju sebenarnya di masa akan datang ya. Ketika tentara diberikan hak pilih, sipilnya lebih dewasa, diberi hak pilih. Karena apa? Karena itu ada nggak contoh di beberapa negaranya? Di Jerman, di Malaysia itu tentaranya boleh milih. Di Eropa, mostly tentaranya boleh memilih. Dan tidak terjadi gejolak. Tidak ada gejolak. Kenapa? Karena itu adalah mereka bisa membedakan antara politik kenegaraan dengan politik praktis. Jadi dia sebagai warga negara, dia memilih calonnya. Tapi dia tidak kemudian terombang-ambing dengan dinamika politik yang ada di luar militer gitu. Ya, tapi kan kalau kemudian TNI itu memiliki hak untuk memilih, ya berarti kan dia sudah harus berpihak. Betul. Saya bilang di awal tadi kalau mereka siap. So far sampai hari ini kan belum. Kenapa? Tentaranya siap, sipilnya belum siap. Ingat nggak Mas Karyono dulu 2024 waktu pilkada pertama kali? Banyak orang kemudian datang ke Panglima, datang ke Kasat, datang ke Kasau, datang ke Dandim, ke Pangdam, ke Danrem gitu untuk minta restu. Hari ini kan sudah nggak ada. Tahapan itu mulai baik. Orang kemudian nggak perlu lagi misalnya saya mau nyalon jadi
wali kota Bandung misalnya kan, saya nggak perlu lagi kemudian ketemu Danrem, ketemu Pangdam Siliwangi, karena buat saya ya restu itu cukup by phone misalnya, Mas saya izin saya mau jadikan gitu, cukup itu. Kalau dulu nggak, harus menghadap. Nah, kesiapan sipil dalam memposisikan diri sebagai setara dengan militer itu saya kira sudah makin baik. Hanya tadi soal hak politik tadi, itu kan ada hak politik yang melekat, yang dia bisa sampaikan langsung melalui pemilu, melalui kancah pemilu ya, pemilu maupun pilkada. Ada yang kemudian situasi yang kemudian dia memang tidak boleh mencalonkan diri, harus mundur seperti kita, sebagai saya misalnya ASN kan nggak bisa saya maju calon DPR atau calon kepala daerah tanpa mundur dari ASN. Kan dua hal yang berbeda itu. Yang membedakan mereka dengan kita adalah mereka punya senjata. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan banyak pihak. Kalau saya itu dia, karena TNI pegang senjata, itu yang dikhawatirkan kalau TNI diberikan hak pilih. Saya kira dalam 2-3 kali pemilu ke depan mereka mungkin siap ya. Karena gini Mas Karno, satu yang kemudian saya kira perlu penting ditegaskan bahwa mereka warga negara yang sama dengan kita. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, artinya di masa akan datang, saya nggak tahu kapan. Kalau kemarin saya waktu 2009 itu berharap ya 2024 tentara sudah bisa punya hak pilih. Tapi kan ternyata kelihatannya belum siap ya. Belum, karena tadi tentara yang udah mulai fokus diganggu sama sipil yang genit kan gitu. Sipil atau misalnya internal militer yang juga genit pengen cepat naik pangkat, akhirnya berkolaborasi dengan politisi sipil dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidak netral gitu pada akhirnya.